Perkenalkan, nama saya Serly Oktaviana, NIM 205231255. Perkenalkan, nama saya Rizal Zaki Yahya, NIM 205231256. Perkenalkan, nama saya Wahyu Septia Wulandari, NIM 205231260. Perkenalkan, nama saya Galih Putri Anjani, NIM 205231261. Perkenalkan, nama saya Nadia Salsabila Putri, NIM 205231262. Komunikasi. Komunikasi adalah sebuah bagian penting yang tidak dapat diakses dari kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Secara etimologis, kata komunikasi berasal dari bahasa Latin communicare, yang artinya menyampaikan. Menurut asal katanya tersebut, arti komunikasi adalah proses penyampaian makna dari satu entitas atau kelompok ke kelompok lainnya dengan menggunakan tanda, simbol, dan aturan semiotika yang diimplementasikan bersama. Komunikasi ini dapat dilakukan dengan dua cara. Berikut ini. 1. Secara langsung, yaitu dengan lisan atau verbal, sehingga memudahkan kedua belah pihak untuk saling mengerti. 2. Secara tidak langsung, yaitu melalui media tertentu seperti bahasa tubuh, tulisan, telepon, radio, dan lain-lain. Pengertian komunikasi menurut para ahli. 1. Menurut Everett M. Rogers, pengertian komunikasi adalah proses pengalian ide dari satu sumber ke satu penerima atau lebih, dengan tujuan agar mengubah tingkah laku. 2. Menurut James Stoner, pengertian komunikasi adalah suatu proses pada seseorang yang berusaha memberikan pengertian dan informasi dengan cara menyampaikan pesan kepada orang lain. 3. Menurut William F. Kluge, definisi komunikasi dapat dibagi menjadi dua bentuk. Berikut ini. 1. Interpersonal communication atau komunikasi antar pribadi, yaitu sistem pertukaran info dan perpindahan pengertian pada dua orang atau lebih di dalam satu grup kecil manusia. 2. Organization communication
yaitu sistem di mana pembicara dengan cara sistematis memberi info serta memindahkan pengertian pada orang yang banyak dalam organisasi dan pada pribadi-pribadi serta beberapa instansi di luar yang ada hubungan. Tujuan komunikasi. Yang pertama, agar komunikator dimengerti komunikan. Tujuan komunikasi yang pertama ini adalah untuk memastikan informasi atau pesan dari komunikator agar dapat berhubungan dengan orang lain atau komunikan. Karena itu, komunikator harus menyampaikan pesan utama sejelas mungkin kepada komunikan. Yang kedua, agar dapat mengenal orang lain. Dengan adanya interaksi dan komunikasi, maka setiap orang dapat saling memahami dan memahami satu sama lain. Kemampuan mendengar atau membaca atau mengartikan pesan orang lain dengan baik merupakan hal penting dalam aktivitas komunikasi. Yang ketiga, agar pendapat diterima oleh orang lain. Komunikasi secara persuasif dilakukan untuk menyampaikan gagasan atau ide seseorang kepada orang lain. Tujuannya adalah agar ide dan gagasan tersebut diterima. Komunikasi formal. Komunikasi yang berlangsung antara staf atau bawahan dengan atasan maupun bos di dalam organisasi atau perusahaan. Komunikasi nonverbal seperti email dari satu organisasi kepada organisasi lain, dan juga harus menggunakan komunikasi formal atau bahasa yang formal. Komunikasi yang digunakan saat pertemuan resmi dan meeting berlangsung. Ciri-ciri komunikasi formal. 1. Diatur oleh peraturan yang tegas dan mengikat. 2. Bertujuan untuk membantu menyelesaikan tugas tertentu. 3. Semua anggota kelompok wajib memahami dan memahami jelas peran dan posisi di dalam kelompok tersebut. 4. Hubungan yang berlangsung bukan hubungan yang bersifat pribadi. 5. Memiliki status badan hukum yang jelas, seperti perserian terbatas, sekolah, negara, dan lain-lain. 6. Mempunyai struktur keorganisasian yang tersusun baik. Fungsi komunikasi yang pertama adalah sebagai alat kendali atau kontrol. Dalam hal ini,
Alat kendali berarti komunikasi. Maka, perilaku individu dapat dikontrol dengan penyampaian aturan yang harus dipatuhi. 2. Sebagai alat motivasi, komunikasi yang baik dan persuasif dapat meningkatkan motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu. Menyampaikan informasi yang dapat diraih dalam kehidupan akan membangun motivasi seseorang. 3. Ungkapan emosional. Komunikasi adalah cara berbagi perasaan yang ada di dalam diri seseorang yang dapat diwujudkan kepada orang lain dengan cara berkomunikasi. Emosi ini bisa perasaan senang, marah, kecewa, gembira, dan lain-lain. Berikut disajikan sedikit contoh komunikasi formal. Assalamualaikum, selamat pagi Bu. Waalaikumsalam, selamat pagi. Apakah saya mengganggu waktu Anda? Tidak, ada perlu apa? Saya hanya ingin bertanya sedikit tentang kampus ini. Apakah itu mengganggu Anda? Tidak, silakan saja. Sejak kapan kampus ini dibangun, Bu? Kampus ini dibangun sejak 12 September 1992. Baik, Bu. Selanjutnya, letak tempat kampus ini di mana, Bu, kalau boleh tahu? Kalau untuk letaknya sendiri ada di Jalan Pandawa, Puncangan, Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah. Ini sangat bermanfaat, Bu, untuk informasinya. Terima kasih, Bu. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long.